Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya baru saja mengikuti dua buah pra-peradilan. Yang pertama tentang Undang-Undang ITE, yang kedua sekarang ini berkaitan dengan masalah tanah pertanahan. Langsung saja saya bertemu dengan Mas Yusuf, ini kuasa hukum dari pemohon yang berkaitan dengan tanah. Selamat berjumpa Mas Yusuf. Ya, selamat pagi. Anda dari LBH Sapu Jagat ya, Kantor Advokasi Hukum dan HAM. Ya. Sebetulnya hari ini seperti apa ini yang Anda mohonkan ini? Ini kita kan sidang pra-peradilan. Ya. Di sini kita terus terang saja. Ya. Di dalam proses pra-peradilan ini, yang pertama adalah kita permohonannya pra-peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Ya. Raden Mas Triyanto Prastowo Sumarsono. Ya. Di sini Raden Mas Triyanto Prastowo Sumarsono ditetapkan sebagai tersangka dari Polda DIY ya. DIY. Dan ditahan ya. Ditahan Ya. Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sudah ditahan. Maka proses prosedural secara hukum di saat orang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan adalah pra-peradilan. Ya, ya. Itu langkah hukum pertama yang akan kita lakukan. Artinya pra-peradilan ini tujuannya untuk apa? Semua manusia punya kekhilafan. Kita menganggapnya adalah kekhilafannya dari pihak Polda menetapkan tersangka Raden Mas Triyanto Prastowo Sumarsono. Ya. Makanya kita proses dengan pra-peradilan ini untuk apa? Untuk mempertanyakan sah tidaknya penetapan tersangka tersebut. Kenapa? Karena proses yang terjadi ini murni perdata, Pak. Tidak ada urusan pidananya. Ya. Kalau seandainya ada urusan yang kaitannya pidana yang seperti apa yang dimaksud? Ya. Karena Raden Mas Tri ini murni sah keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ya. Dan beliau terahnya jelas keluarga besar keraton. Ya. Akan tetapi di dalam proses internal keraton tersendiri, mana kalau kita bicara tanah ya, mana tanah yang milik kesultanan dan mana tanah milik sultan, ini masih simpang siur nih, campur aduk ini. Ya. Mana tanah milik sultan? Sultan itu ya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai 10 pribadinya. Ya. Mana tanah milik kerajaan misalkan begitu. Ya. Karena memang kerajaan kan begitu kan? Ya. Mana tanah milik kesultanan? Ini masih campur aduk. Yang dilakukan Raden Mas Triyanto Prastowo Sumarsono ini tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan yang sifatnya itu melanggar hukum. Ya. Wong tanah-tanah dewe, tanah-tanah yang baik, berarti begitu. Ya. Dia ada orang tidak punya tempat tinggal, dikasihkan tempatnya dikelola tanah. Ini tanah subah saya. Bukan tanah sultan loh ya. Bukan tanah kesultanan, tanah sultan ini ya. Tanah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ya. Sama, jalurnya sama. Raja sekarang dengan Raden Mas Triyanto ini sama, sedulur mereka itu. Sedulur. Satu darah ya. Satu darah. Terus muncul penipuan di situ 10 juta rupiah. Ini apa ini? Ya. Artinya ini sesuatu yang tidak masuk ke ranah hukum pidana. Lah ini lemah-lemah dewe diberikan kepada orang yang tidak mampu, silakan membangun rumah di situ, silakan dikelola. Selama masih bisa dikelola dengan baik, dikelola dengan baik. Terus Raden Mas Triyanto sebagai ahli waris menerbitkan yang namanya kekancingan, ya sebenarnya kwitansi lah bahasanya itu. Nota silakan ditempati bentuk pertanggungjawaban, tanda terima, dan itu tidak ada angkanya loh ya. Tidak pernah woro-woro mensosialisasikan, tidak pernah menjual, tidak pernah menawarkan, tidak pernah minta uang, tidak ada semuanya. Itu baru apa jenengannya ikatan tali persaudaraan, tali asih. Akhirnya ada salah satu yang memberikan ucapan terima kasih tanpa diminta loh ya. 10 juta rupiah dijadikan alasan penetapan tersangka di Polda. Penipuan. Yang ditipu siapa? Orang ini tidak tahu balas budi yang melaporkan ini. Banyak unsur. Indikasi. Indikasi nggak perlu kita omongkan, nanti lebar. Indikasinya panjang lebar.
intinya istilahnya sudah ditolong kok malah melaporkan itu ya. Sudah ditolong, diberikan tempat. Kenapa harus melaporkan ke Polda menjadi ranah pidana? Dan disinilah kita memperjuangkan bahwasannya penetapan tersangka tersebut tidak sah secara hukum. Itu aja poinnya di hari ini tuh. Nanti urusan menjelaskan kaitannya dengan dunia pertahanan nanti. Ini kan habis pra-peradilan nih. Sidang pertama pra-peradilan. Untuk penjelasan yang lain itu nanti. Yang penting sekarang kita lagi memperjuangkan Raden Mas Triyanto Prastowo Sumarsono bin Raden Subardo alias Raden Tumenggung Winoto Diningrat. Di sini benar-benar keluarga dari pihak keraton yang sah dan ada bukti, ada silsilahnya jelas dan itu bisa kita tunjukkan secara langsung. Santai ya, tak tunjukkan. Ini pakai bahasa sakit moco Kang Mas. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Artinya di sini menunjukkan top surat keraton. Huruf Jawa. Di sini juga surat pernyataan keterangan ahli waris keturunan turun-temurun Sultan Hamengkubuwono ke-7. Artinya semua data itu lengkap di kita. Bahwasanya Raden Mas Triyanto ini benar-benar tah kerajaan Yogyakarta. Terakhir Mas. Gimana? Anda kan memohon pra-peradilan ya. Itu tujuannya kan jelas biar Mas Tri keluar dari penjara ya. Ini menurut Anda proses dari penangkapannya Mas Tri itu Anda kan ingin membuktikan itu sah atau tidak itu ya? Pasti. Kalau yang semuanya itu tadi kan itu istilahnya kan ke pokok perkara ya. Anda memang fokus di biar Mas Tri itu bisa lepas dari tahanan atau seperti apa? Sementara kalau langkah hukumnya sementara itu. Jadi sah tidaknya penetapan sebagai tersangka Raden Mas Triyanto Prastowo Sumarsono ini melalui pra-peradilan ketetapan tersangka tersebut bisa dibatalkan. Jadi anggap saja ini kekhilafan dari penyidik Polda gitu aja. Tapi nanti ketetapan ada di tangan hakim. Kita hanya mengupayakan semaksimal mungkin agar ini bisa diperjuangkan hak-haknya klien kami. Terima kasih Mas Yusuf. Saya satu, Pak. Gimana? Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.